Manusia
disesati, ejek diludahi, dan tubuhmu yang suci dilukai. Mahkota duri menatap kepala yang tak bersalah. Rahasia ini mungkinkah ketara, mengapa engkau yang karena sengsara? Siapakah yang dapat menerangkan kau diperlakukan? Ya Yesus, kau bersalah bagaimana, sehingga patut kau kena bencana. Siapakah yang menyebut tuduhan melawan Tuhan? Kau disesati, ejek diludahi, dan tubuhmu yang suci dilukai. Mahkota duri menekan kepala yang tak bersalah. Rahasia ini mungkinkah ketara, mengapa engkau yang kena sengsara? Siapakah yang dapat menerangkan kau diperlakukan?
Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat datang, selamat memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang keempat. Berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Minggu 12 Maret 2023. Warta keuangan penerimaan per tanggal 5 Maret sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 berjumlah 110 juta 87.400 rupiah. Pengeluaran per tanggal 5 Maret sampai dengan 11 Maret 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib hak Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu perpuluhan 100%, 35.181.000 rupiah. Setoran wajib jemaat 40%, sebesar 16.905.000 rupiah. 2. Setoran wajib hak klasis GKI Port Numbai 20%, sebesar 8.452.500 rupiah. Belanja jemaat per tanggal 5 Maret sampai dengan 11 Maret 2023 sebesar 126.081.000 rupiah. 2. Warta kehadiran jemaat yang beribadah di gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui kanal YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023 sebagai berikut. Pertama, ibadah jam 06.00 waktu Indonesia Timur 251 orang. 2. Ibadah jam 09.00 WIB di gedung gereja 581 orang. Melalui live streaming 266 orang. 3. Ibadah jam 16.00 WIB 264 orang. Warta ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur saat ini dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati SSI, Majelis Piket Rayon Klufkam, pemain organ Bapak Syamas Y. Bisim, Kantoria Ibu Penatua D. Kawaine. Ibadah Rayon Diaspora dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 14 Maret 2023 jam 17.00 WIB yang dikunjungi keluarga Bapak Markus Trimargono, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Ibadah gabungan Persekutuan Kaum Bapak 9 Rayon Pelayanan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 15 Maret 2023 jam 18.00 WIB, tempat ruang Par Irene Rayon Oikumene, Piket PKB Rayon Oikumene.
Warta tambahan, niat nikah antara Saudara Chris Alexander Sokoi, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Desember 1998, anak dari pasangan suami istri Fredrik Sokoi dan Ibu Dorince Mehue, dengan alamat Jalan Yowambi, Doyo Baru, dengan Saudari Trivena Caroline Maimuna Apasirai, lahir di Jayapura pada tanggal 23 November 1997, anak dari pasangan suami istri Bapak Christian Timotius Matias Apasirai dan Ibu Rostiwi Sukirno, dengan alamat Jalan Rambutan nomor 12 Polimak, Jayapura. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikah pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 jam 10.00 WIB. Pengembalaan nikah oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 jam 10.00 WIB bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan menampingi baik dalam pengembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari rayon percetakan. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, disilakan berdiri. Terima kasih. Basar dalam rangka HUT PW Rayon Klufkam tanggal 21 Mei 2023, panitia mengadakan basar berupa aksi pembatas Alkitab dan penjualan makanan yang dilaksanakan pada hari Minggu 12 Maret 2023 jam 16.00 WIB bertempat di lingkungan Gereja Pengharapan Jayapura. Majelis memohon dukungan dan partisipasi jemaat sekalian untuk basar dimaksud. Terima kasih dukungan dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan kesehatan bagi jemaat GKI Pengharapan. Pelayanan Posbindu umur 15 sampai dengan 59 tahun akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 17 Maret 2023 jam 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB bertempat pos pelayanan kesehatan GKI Pengharapan. Pelayanan Posyandu Remaja umur 10 sampai dengan 18 tahun dan Posyandu Lansia umur 60 tahun ke atas akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 18 Maret 2023 jam 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB bertempat pos pelayanan kesehatan GKI Pengharapan. 5. Camping Pasca Par GKI Pengharapan Jayapura. Dalam menyongsong Pasca 2023, BP Par dan pengasuh sekolah minggu Jemaat GKI Pengharapan Jayapura akan melaksanakan camping Pasca 2023 bagi anak-anak Par Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Camping Pasca 2023
akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 9 Maret 2023 bertempat di SD Impres Tasangkapura. 6. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan untuk diketahui oleh jemaat. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari amplop janji iman, transfer kris dan partisipasi jemaat per tanggal 11 Maret 2023 berjumlah 504.512.10 rupiah. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih atas pemberian dan dukungan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Informasi penerimaan amplop janji iman selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman panitia pembangunan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlen Mual Rahareng SPD. Sekian, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan yang memimpin kita, Dia yang merawat dan memelihara kita sampai kita sudah mencapai hari ke-71 minggu ke-11 dalam tahun pelayanan 2023 dengan fokus pelayanan pembaharuan Tuhan kepada manusia. Inilah marilah minggu kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, marilah kita terus menerus menyembah Allah kita dalam roh dan kebenaran. Jemaat diundang berdiri. Kidung Jemaat 353 ayatnya yang pertama dan kedua.
Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus turun ke atas jemaat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 368, pada kaki salibmu Yesus ku berlindung. Atas nama Persekutuan diberikan kesempatan memuji Tuhan Sekolah Minggu Rayon Klufkam.
Jemaat diundang berdiri. Dengarlah jemaat hukum Tuhan dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Roh Kudus Allah menuntun kita dalam memasuki minggu kerja yang baru. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat terindah ini kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati kita untuk kita akui seluruh keberadaan kita yang penuh dengan salah dan dosa. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu di sore hari ini. Kami mau mengaku bahwa ada banyak sekali salah dosa yang kami buat. Kata-kata kami seringkali tidak memuliakan Engkau. Kata-kata kami seringkali tidak memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan apa yang lahir dari hati dan pikiran kami, mata dan pendengaran kami pun kadangkala mendukacitakan hati sesama, bahkan mendukacitakan hati Tuhan. Kalau hari ini kami masih hidup, kami masih diberikan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, itu hanya karena kasih Tuhan bagi kami semua. Untuk itu kami mohon ya Bapa, ampunilah salah dan dosa kami, maafkanlah pelanggaran yang kami buat, perbaharuilah kehidupan kami tiap-tiap waktu, supaya kami tetap layak disebut anak-anak milik kepunyaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk dipimpin oleh Tuhan. Amin. Rohani 53 ayat 1 dan 2, Yesus kau bersalah bagaimana? Ya Yesus kau bersalah bagaimana, sehingga patut kau kena bencana. Siapakah yang menyebut tuduhan melawan Tuhan? Kami sesali, ejek diludahi, dan tubuhmu yang suci dilukai. Mahkota duri padakan kepala yang tak bersalah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh bahwa ada keampunan dosa. Firman-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian Rohani 144 ayat yang kedua. Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu kudus dan benar, yang
Jemaat, kita akan datang dalam pengakuan iman. Jemaat diundang berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, dari segala zaman dan segala tempat kita mengaku kepercayaan iman bersama-sama sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Nyanyian Rohani 167 ayat 1. Diberikan kesempatan memuji Tuhan Abigail Voice Rayon Klufkam dengan pujian yang sudah disiapkan. Sementara itu jemaat siapkan pembacaan firman Tuhan dalam Minggu Sengsara yang keempat. Kita akan membaca dan merenungkan secara bersama-sama dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 12.
Kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, berilah kami hikmat-Mu, serta penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dirumukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan mau melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Hosiana. Hosiana, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Tema perenungan kita di Minggu Sengsara yang keempat, hamba Tuhan yang menderita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada seorang pun di antara kita yang menginginkan yang namanya penghinaan. Tidak ada orang yang mau diejek. Tidak ada orang yang mau dijauhi oleh orang lain. Kita berupaya supaya hal-hal itu tidak terjadi dalam diri kita. Tapi ketika hal itu terjadi, pasti kita akan memiliki perasaan seolah-olah saya ini tidak punya arti di tengah-tengah kehidupan orang-orang itu. Seakan-akan saya tidak layak untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kemudian cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kau kasih hadir saya di tengah-tengah dunia ini? Ada yang kemudian memberikan perlawanan terhadap penghinaan, ejekan, bahkan dijauhi oleh orang lain, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka tidak menginginkan diperlakukan seperti itu. Bahkan tidak jarang membuat orang itu membenci orang yang melakukan itu dan tidak mau lagi berteman dengan mereka. Hari ini, dalam Minggu Sengsara yang keempat, Yesaya mengajak kita untuk sama-sama melihat
tentang hamba Tuhan yang menderita, hamba Tuhan yang dihina, hamba Tuhan yang diejek, hamba Tuhan yang dijauhi oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, siapa hamba Tuhan yang menderita? Yang disebutkan lewat kesaksian Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ada pandangan yang menunjuk pada Raja Daud kepada bangsa Israel sebagai individu maupun bangsa dan Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi pada perjanjian lama. Tetapi ketika itu dihubungkan ke Yesaya 42 tentang hamba Tuhan, maka Yesaya 42 dan Yesaya 53 merujuk pada Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan yang menderita itu, yang dinubuatkan dalam perjanjian lama dan kemudian digenapi dalam perjanjian baru. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, Yesus digambarkan sebagai seorang yang menanggung hukuman untuk menghadirkan keselamatan dengan memikul beban dosa manusia. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 di sana dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya percaya kita semua sudah pernah nonton film dan menyaksikan film The Passion of the Christ. Bapak Ibu Saudara, film ini disutradarai oleh seorang yang bernama besar Mel Gibson, dan ini didasari atas penangkapan, pengadilan, penyaliban dan kematian Yesus Kristus. Peristiwa yang dikenal sebagai masa-masa penderitaan Yesus Kristus. Film The Passion of the Christ ini mencoba untuk mengungkapkan secara detail aniaya yang diterima oleh Tuhan Yesus Kristus hingga akhirnya mati di kayu salib. Yesus Kristus diperlakukan ngeri, dia diperlakukan secara sadis, dia diperlakukan secara kejam, tidak berperi kemanusiaan, dan tidak ada belas kasihan sedikit pun. Dalam The Passion of the Christ itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat Yesus ada buka mulut kah? Bilang stop sudah? Terada. Yesus ada bilang kah cukup sudah? Tidak. Apakah Yesus berdiri dan melakukan perlawanan kepada mereka? Tidak Bapak Ibu Saudara. Hanya sampai di kayu salib dia berteriak, Eli Eli lama sabatani, kenapa engkau tinggalkan aku? Itu saja, dengan keluhan yang dia rasakan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Yesaya dalam pembacaan kita ini menyaksikan tentang seorang hamba Tuhan, Yesus Kristus. Dia diutus oleh Bapanya di surga datang ke dalam dunia. Dia anak Allah Bapak Ibu Saudara. Dia punya kekuasaan, dia punya kuasa langit dan bumi. Tapi dia tidak mempertahankan keilahiannya itu untuk menghindari penderitaan yang harus dia jalani. Dia tidak menolak penderitaan itu. Dia tidak menolak ejekan itu. Dia tidak menolak hinaan itu Bapak Ibu Saudara. Dia punya semua. Hari ini kalau ada orang yang dekat dengan pembesar, ada anak orang kaya kemudian diperlakukan seperti itu, pasti dia akan menggunakan kekuasaannya. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Dia menjalani penderitaan itu. Dia bisa saja melakukan itu karena dia anak Allah, membebaskan dia untuk kepentingannya diri dia sendiri. Dengan jalan membebaskan diri, menghindari penderitaan yang harus dia lalui itu, yang seharusnya dia tidak tanggung sebagai hamba Tuhan yang tidak berdosa. Ternyata Bapak Ibu Saudara, jalan penderitaan hamba Tuhan itu adalah jalan yang dipilih dengan sadar oleh Yesus. Dia menyadari jalan penderitaan itu. Untuk apa? Untuk memenuhi kehendak Bapanya di surga, sebagai bentuk kesetiaan, ketaatan, kepatuhannya, mewujudkan rencana keselamatan Allah bagi manusia yang sudah terputus di Taman Eden. Yesus datang ke dalam dunia supaya peristiwa Taman Eden itu disambungkan kembali.
manusia memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Jadi penderitaan hamba Tuhan Yesus Kristus adalah tanda bahwa dia mau turun ke dalam dunia, mau jadi sama dengan manusia, dibuat berdosa walaupun dia tidak berdosa. Melalui jalan penderitaan hamba Tuhan itu menghadirkan keselamatan bagi manusia. Hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara bisa duduk menikmati karya keselamatan Kristus itu. Jadi kalau orang ikut masa-masa raya sengsara, ikut sebagai acara tahunan gerejawi biasa dan melupakan makna ini, harus dipertanyakan, dia benar-benar memaknai penderitaan Yesus atau tidak. Kita akan belajar bersama beberapa hal di hari ini. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, memberi kesaksian tentang Yesus Kristus yang bertumbuh sebagai taruk. Taruk itu tunas, anak. Dia tumbuh di tanah yang kering. Yesaya memberikan gambaran tentang hamba Tuhan ini. Dia tidak tampan, Bapak Ibu Saudara. Semaraknya pun tidak ada, rupa pun tidak, sehingga dia tidak dipandang dan diinginkan oleh banyak orang. Karena dia tidak tampan, rupanya juga tidak baik, semaraknya juga tidak ada, maka orang menghina dia. Dia dihindari oleh banyak orang. Dia mengalami kesengsaraan, dia menderita sakit, orang menutup muka terhadap dia. Dan Bapak Ibu Saudara yang lebih sedihnya, dia tidak masuk hitungan. Kesaksian ini mau menegaskan kepada kita bahwa manusia ternyata tidak memiliki kepekaan terhadap kehadiran hamba Tuhan yang menderita itu, sehingga dia diabaikan, dia dilupakan, dia tidak diperhitungkan sama sekali, bahkan diperlakukan tidak manusiawi, selayaknya manusia duniawi yang berdosa, sehingga dia dihina dan tidak diperhatikan. Manusia tidak mengenalnya karena dosa sedang menutup mata manusia, dosa sedang menutup perasaan manusia, dosa sedang menutup kepekaan manusia, dosa sedang menutup kesadaran manusia untuk mengenal siapa sih itu hamba Tuhan yang menderita itu. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kenapa dia mengalami penderitaan, Bapak Ibu Saudara? Kenapa dia mengalami kesakitan? Kenapa dia mengalami hinaan? Kenapa dia mengalami sesuatu yang tidak diperhitungkan seperti yang disaksikan dalam ayat 1 sampai 3? Apakah karena dia bersalah? Apakah karena dosanya sendiri? Jawabannya tidak. Yesaya bilang kita mengira dia dipukul dan ditindas Allah karena kesalahannya, karena dosanya, karena ketidaksetiaannya. Hamba Tuhan itu mengalami penderitaan, kesakitan, kehinaan, tidak diperhitungkan adalah karena penyakit kita, karena dosa kita, karena ketidaksetiaan kita yang harus dia tanggung. Makanya saya selalu katakan, kalau orang mau sombong, orang mau tinggi hati, orang mau memegahkan dirinya, lihat peristiwa salib. Harusnya itu yang dapat gantung di sana, bukan Yesus. Tapi karena dia mengasihi dunia ini, dia mau supaya kita tidak binasa, dia mau kita menerima keselamatan dan kehidupan kekal, makanya dia mau menggantikan dirinya untuk digantung di atas kayu salib. Harusnya peristiwa salib itu membuat kita rendah hati, tunduk pada Tuhan. Ayat 7 sampai dengan ayat yang 9. Ayat-ayat ini menyaksikan tentang sikap hamba Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, dia menerimanya. Dia menjalani penderitaan yang menimpa hidupnya. Dia dianiaya. Dia membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membuka mulutnya sedikit pun untuk melawan. Dia tidak menolak. Yesaya sampaikan, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Sikap ini menunjukkan ketaatan, kesetiaan, penyerahan diri sepenuhnya pada rencana Allah. Bapak Ibu, dalam sejarah yang saya baca, cambuk di tubuh Tuhan Yesus itu sekitar 39 cambukan.
Di setiap cambukan itu ada tetesan darah. Setiap potongan kulit tercabik dari tubuhnya. Dan itu menghasilkan kesembuhan, keselamatan lebih dari 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Buktinya, hari ini kita bisa duduk bersama dalam persekutuan. Semua itu bukan tanda kekalahan, tanda kegagalannya, melainkan tanda kepatuhan seorang hamba Tuhan untuk memulihkan dan menghidupkan manusia yang telah memberontak, berbuat jahat terhadap Tuhan Allah. Dia dihukum, dia dilupakan, dia terpisah dari orang-orang hidup. Nasibnya tidak dipikirkan karena pemberontakan umat Allah itu. Umat manusia, ia kena tulah Bapak Ibu Saudara, yaitu murka dan hukuman. Tulah itu nyata ketika kuburnya berada di antara orang-orang jahat atau orang-orang berdosa dan pemberontak. Ketika dia mati, dia berada di antara penjahat-penjahat, sekalipun dia tidak berbuat jahat, dia tidak melakukan kekerasan, dan walaupun tipu tidak ada di dalam mulutnya, dia digantung di antara penjahat-penjahat itu. Sungguh Allah mengasihi manusia sehingga dia mengutus anaknya Yesus Kristus menjalani penderitaan yang luar biasa berat. Hamba Tuhan itu, dia tidak menghindari diri dan membebaskan diri dari jalan penderitaan itu. Kalau dia mau melakukannya Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, rencana keselamatan Allah akan gagal. Keselamatan Allah tidak akan sampai ke bumi membebaskan manusia dari dosa dan maut. Yang kedua, kalau Yesus tidak melakukan itu, manusia tetap hidup dalam dosa. Manusia tetap hidup dalam kebebasan, hidup dalam kebinasaan, dan tidak pernah mengalami yang namanya kehidupan kekal. Pada ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 memberi kesaksian tentang rahasia seorang hamba Tuhan yang menderita itu, yaitu rahasia yang berhubungan dengan maksud dan rencana Allah yang berlaku atas dirinya walaupun dia tidak bersalah. Ada dua makna di balik penderitaannya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, rahasia penderitaannya dia jalani karena kesadaran dirinya, tapi juga kehendak Allah yang dinyatakan dalam dirinya. Yang kedua, Allah memakai orang-orang yang tidak percaya. Allah memakai orang-orang yang hatinya jahat. Allah memakai orang-orang yang menolak kebenaran. Allah memakai orang-orang yang mementingkan diri sendiri sebagai kesempatan untuk mewujudkan rencana keselamatannya yang besar dan mulia bagi manusia berdosa tanpa mereka sadari. Dua hal ini dimaksudkan agar orang-orang yang tidak percaya, yang melakukan kejahatan atas diri hamba Tuhan itu, mereka dipermalukan. Tujuan perbuatan jahat atas diri hamba Tuhan itu hanya untuk mencapai cita-cita mereka, untuk mencapai harapan mereka. Sesungguhnya mereka dibaharui untuk mewujudkan rencana besar Allah itu. Kenyataan ini menegaskan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang punya ambisi mencapai tujuan dengan berbuat hal-hal yang jahat, setiap orang yang punya ambisi dan melakukan semua hal untuk mencapai tujuannya yang tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan Tuhan, hari ini bagian firman Tuhan mau mengingatkan kita, orang yang berambisi mencapai tujuan hidup dengan rancangan kejahatan pasti digagalkan oleh Tuhan, dan mereka tidak akan pernah sampai pada tujuan mereka. Hamba Tuhan menderita, dia mengalami kesakitan, tetapi Tuhan berkehendak menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa. Agar supaya apa? Agar supaya kehendak Allah Bapa terlaksana. Bapak Ibu Saudara, rahasia ini nyata dalam ayat yang terakhir pembacaan kita, ayat 11 dan 12. Sesudah kesusahan jiwanya, ia melihat terang dan menjadi puas. Hambaku sebagai orang benar. Ia membenarkan banyak orang karena hikmatnya, dan ia pikul kejahatan mereka. Karena itu, orang-orang diserahkan sebagai rampasan, orang-orang besar akan diserahkan sebagai rampasan, memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, sebagai ganti. Artinya,
kejahatan mereka diserahkan untuk ditanggung oleh hamba Tuhan ini dengan jalan menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Bahkan ia rela tidak dihitung dan terhitung sebagai pemberontak. Apa makna Yesaya 53 bagi kita semua di hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, manusia tidak dapat membebaskan dirinya dari dosa dan akibat yang membawa kebinasaan. Ada banyak orang bilang, pendeta kita masih ada di dunia, kita belum ada di surga. Hal-hal duniawi sangat menggiurkan, tapi toh bukan berasal dari dunia ini. Pendeta terapa toh Senin sampai Sabtu bikin dosa saja, hari Minggu kan ada pengakuan dosa. Saya selalu katakan begini Bapak Ibu Saudara, syukur hari Minggu Tuhan izinkan toh masuk. Kalau hari Sabtu Tuhan bilang selesai, mau datang mengaku dosa kapan? Terada toh? Terabisa. Jadi kita tidak bisa membebaskan diri dari dosa dan akibat yang membawa kebinasaan. Karena itu Allah Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, menjadikan dia sebagai hamba yang menderita. Yesus datang dan hidup bersama-sama dengan manusia, tapi anehnya manusia tidak mengenal dia. Hari ini ada banyak orang Kristen juga terkenal Tuhan, tahu nama Tuhan, tapi tidak pernah bergaul dengan Tuhan secara baik. Tahu nama Tuhan, tapi tidak pernah bergaul, berdoa, bersyukur, dan membaca firman-Nya tiap-tiap waktu. Tahu nama Tuhan, tapi sering melakukan hal-hal sebagai rutinitas supaya dianggap bahwa dia orang Kristen. Hari ini ada banyak orang yang juga tidak mengenal Yesus secara baik. Manusia tidak memiliki kepekaan, kesadaran terhadap Yesus sebagai hamba yang menderita, sehingga dihina, dihindari, diabaikan dan tidak diperhatikan. Kita disadarkan oleh hamba Tuhan yang menderita bahwa dosa saya dan Bapak Ibu Saudara lah yang ditanggungkan kepada dia. Pemberontakan kitalah yang dipikul oleh dia. Pemberontakan kitalah yang membawa dia dalam penderitaan. Sekarang kita tahu bahwa Yesus telah menderita dan menghadirkan jaminan keselamatan dan kehidupan kekal itu bagi kita. Sebab itu yang pertama, kita diingatkan jangan hidup seperti orang-orang yang tidak pernah mengenalnya. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara, ada orang yang sudah buat baik untuk kita, ada orang sudah membantu kita, tapi ketika kita sudah menerima kebaikan itu, apa yang kita inginkan sudah tercapai, orang itu tuh pura-pura terkenal dia. Sama seperti itu. Yesus datang ke dalam dunia, saya dan Bapak Ibu Saudara memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Bagian pertama mengingatkan kita, jangan pura-pura terkenal dia. Jangan sampai dia juga terkenal orang Bapak Ibu. Belajar dari hamba Tuhan yang menderita ini, mari kita kerjakan yang pertama pertobatan, pembaharuan hidup, mengalami hidup yang baru, hidup yang hanya berpusat pada Kristus, agar penderitaan Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Yang kedua, kita tidak hanya mengagumi bahwa seorang hamba Tuhan telah menderita bagi kita. Tugas saya dan Bapak Ibu Saudara adalah memaknai dengan baik dan menerapkan nilai-nilai penderitaan itu dalam hidup kita, dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing sebagai orang percaya. Bagaimana kita menerapkan teladan penderitaan Yesus itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, itu yang harus kita pikirkan. Tadi yang pertama, bertobat, baharui diri terus-menerus, berpusat pada Yesus Kristus agar penderitaan itu tidak menjadi sia-sia. Itu yang harus kita lakukan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sikap hamba Tuhan yang menderita mewariskan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara nilai-nilai kesetiaan, ketaatan, dan penyerahan diri secara total kepada Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sikap ini kemudian harus dijadikan sebagai sikap iman yang menuntun kita pribadi, keluarga, dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing. Sebab iman Kristen menegaskan kepada kita semua
bahwa orang percaya tidak hanya menerima anugerah keselamatan Allah, tetapi anugerah keselamatan Allah itu mengikat setiap orang percaya. Saya dan Bapak Ibu Saudara menerima karya keselamatan itu, dan karya keselamatan itu mengikat saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau dia mengikat kita, jangan mempermalukan karya keselamatan itu. Jangan tidak mengenal orang yang memberikan karya keselamatan itu. Ketika karya keselamatan itu mengikat saya dan Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang telah diselamatkan, dia juga harus siap menjadi alat penyalur keselamatan. Bagaimana kita mau menjadi alat penyalur keselamatan kalau kita sendiri hidup dalam ketidaksetiaan, kepatuhan, dengar-dengaran, dan penyerahan diri kepada Tuhan? Bagaimana kita mau menceritakan karya keselamatan Allah itu bagi banyak orang kalau kita saja tidak pernah bergaul karib dengan yang memberikan keselamatan itu? Untuk itu Bapak Ibu Saudara, karena keselamatan itu mengikat saya dan Bapak Ibu Saudara, mari maknai penderitaan Tuhan Yesus itu bagi kita, kemudian menjalani hari-hari hidup kita dengan meneladani penderitaan Dia. Bukan berarti penderitaan terus harus sungut-sungut, tapi ketika penderitaan itu terjadi, kita tetap taat dan setia, hanya fokus pada Tuhan, tidak mencari pertolongan-pertolongan di luar Tuhan, sebab pertolongan di luar Tuhan sifatnya sementara, binasa dan sia-sia. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Sementara jemaat mempersiapkan persembahan syukurmu, dengarkanlah sabda firman Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian rohani 129. Kalau nyanyian ini selesai dan persembahan masih berjalan, kita lanjut dengan rohani 160. Karunia baik semua dan segenap hidup. Karunia baik semula dan segenap hidupku, pemberian Tuhan dan kedatanganmu, setiamu ya Bapa menjaga akan kurban bagimu. Tuhan ambil hidupku,
Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 6 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat dalam layar infocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bagaimana kami harus setia, taat, dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Hidup kami berpusat hanya pada Engkau Tuhan. Kami telah menerima karya keselamatan itu. Karya keselamatan itu mengikat kami, dan tolong kami supaya kami dimampukan menjadi penyalur karya keselamatan Allah itu bagi banyak orang di sekitar kami. Hidup kami mau terus diperbaharui oleh Tuhan. Hidup kami mau terus berubah. Hidup kami terus mau hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya makna hamba Tuhan yang menderita itu kami benar-benar memaknainya dengan baik. Kami tidak menjadi orang-orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di sore hari ini kami juga mau berdoa untuk persembahan syukur yang telah dibawa oleh umat-Mu di sore hari ini. Tapi juga ada 6 pribadi atau keluarga yang hari ini membawa persepuluhan sebagai hak milik Tuhan. Tuhan memberkati semua persembahan syukur umat-Mu di sore hari ini. Sebentar selesai ibadah ini, hamba-hamba Tuhan akan melaksanakan tugas menghitung derma ini. Tuhan juga menolong mereka supaya mereka dapat mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk mengelola persembahan syukur ini, Tuhan menolong dan memampukan mereka supaya mereka juga dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Ada pribadi, ada keluarga yang mengalami berkat-berkat Tuhan, tapi tidak hanya menikmatinya sendiri. Tiap saat membagikannya kepada janda, duda, anak-anak yatim piatu, kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan juga mengenal tiap pribadi dan keluarga-keluarga ini. Tuhan memberkati hidup mereka. Ajar kami untuk tahu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hamba berdoa dan menyerahkan gereja dan pemerintah, Klasis GKI Port Numbai dan Sinode GKI di Tanah Papua. Tuhan memberkati para pimpinan-pimpinan gereja kami, bahkan pimpinan-pimpinan gereja di aras jemaat. Tuhan memampukan mereka supaya mereka dapat menjalankan semua tugas tanggung jawab mereka dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Pemerintah, bangsa, dan negara kami, secara khusus pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, kota, kabupaten, kecamatan, sampai di tingkat RT, RW, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati para pimpinan-pimpinan bangsa negara kami. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk Bapak Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB, dan beberapa bupati di daerah Papua yang sedang ada dalam proses di KPK. Tuhan menolong, Tuhan memberkati semua proses ini. Biarlah semua proses ini berjalan dengan baik dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami percaya semua hal akan Tuhan
Berkati dalam proses-proses ini semua orang yang sedang bertanggung jawab untuk proses yang berlangsung di KPK, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberikan rasa aman bagi kami semua. Tolong kami supaya situasi dan kondisi di tanah Papua terus ada dalam kendali dan penyertaan Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan pergumulan dan kebutuhan jemaat, rapat konsolidasi hasil keputusan sidang Sinode ke-18 di Waropen dan hasil sidang Jemaat ke-32 yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023. Tuhan memberkati, Tuhan menolong rapat konsolidasi yang telah dilaksanakan. Biarlah semua hal yang menjadi keputusan sidang Sinode ke-18, tapi juga keputusan sidang Jemaat ke-32 dapat kami lakukan dengan baik sebagai hamba-hambamu, tapi juga sebagai warga jemaat. Panitia sidang ke-32 dari Rayon Gajah Putih yang telah dilantik pada ibadah jam 9 pagi tadi, Tuhan memberkati panitia dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kami juga mau berdoa untuk majelis urusan-urusan, badan pelayan unsur dan alat-alat kelengkapan gerejawi, guru-guru sekolah minggu dalam jemaat, SD Senasaba dan PAUD Pengharapan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Badan pengawas perbendaharaan gereja BPPG dalam tugas tanggung jawab, Tuhan Yesus memberkati. Panitia pembangunan fisik gedung Gereja Pengharapan Jayapura, tapi juga gedung serbaguna Gereja Pengharapan Jayapura, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Pendidikan anak-anak dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Anak-anak kami dalam kesiapan mereka untuk mengikuti ujian-ujian pada hari Senin besok. Tuhan jaga, Tuhan pelihara mereka, semua yang telah mereka pelajari, biarlah mereka dapat mempertanggungjawabkan itu lewat ujian yang nanti mereka ikuti, sukses dan berhasil menjadi bagian milik anak-anak kami. Kehidupan dan pekerjaan warga jemaat di minggu yang baru, Tuhan Yesus memberkati dan menolong, beri kuat, sehat, hikmat, bijaksana kepada warga jemaat kami, akal budi dan kepintaran kepada anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Bahkan ada anak-anak kami, suami istri yang harus terpisah karena tugas tanggung jawab kerja, tanggung jawab pendidikan, bahkan karena hidup berumah tangga dan mereka harus berpisah dari orang tua mereka. Sayang mereka Tuhan, di mana saja mereka berada, tangan Tuhan yang kuat menjangkau dan menjaga mereka. Para pelayan firman dalam jemaat dan penatua Syamas di 9 rayon pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Warga jemaat yang sedang sakit, baik di rumah-rumah sakit, bahkan yang harus dirujuk keluar dari Jayapura untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut, dalam pertolongan dan kasih Tuhan kami berdoa, biarlah kesembuhan dan pemulihan menjadi bagian milik mereka, lewat makan minum obat-obat yang dipakai. Tuhan memberkati dan menguduskan. Bahkan mungkin yang hadir di sore hari ini, mereka datang dengan beban-beban pergumulan mereka, mereka datang dalam kondisi sakit mereka, tapi mereka datang dan mau memuji, membesarkan nama Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan kami. Tuhan juga kenal mereka masing-masing, sembuhkan dan pulihkanlah mereka Tuhan. Janda, duda, orang-orang tua lanjut usia, bapak mama yang sudah pensiun dari tugas tanggung jawab kerja, anak-anak yatim piatu, Tuhan sayang, hadir menjadi penolong bagi mereka. Ibu-ibu yang sedang mengandung, berkati kandungan-kandungan mereka. Kapanpun waktu persalinan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Keluarga-keluarga yang sedang bergumul untuk mendapatkan keturunan, Tuhan jawablah beban-beban gumulan mereka. Majelis jemaat yang bertugas saat ini dari Rayon Klufkam, Tuhan memberkati Bapak Ibu Majelis dalam seluruh tugas tanggung jawab mereka. Bahkan semua kami yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan memberkati dan menolong kami. Bapak, kami mau pulang. Kami mohon Bapak antar dan bawa pulang kami kembali dengan selamat. Semua warga jemaat yang hadir di sore hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, baik mereka Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, tapi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak, jemaat-jemaat tamu yang boleh mengambil bagian bersama-sama dengan kami, Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak kami ini dalam seluruh kehidupan mereka tiap-tiap waktu, dalam apa yang mereka gumuli, dalam apa yang mereka butuhkan, Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi mereka.
Antar dan bawa pulang kami kembali dengan selamat Tuhan, masuk di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Ada pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Jangan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhanlah yang jadi atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba yang menderita itu, kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih untuk karya keselamatan dan kehidupan kekal yang Kau berikan kepada kami. Kami naikkan doa dan pergumulan serta syafaat kami ini kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Jemaat kita mengakhiri ibadah di sore hari ini. Kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 55 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, ayat yang ketiga kita akan menyanyi dalam keadaan berdiri. Hatiku beriman mandang kesiksaan. Hatiku beriman mandang kesiksaan di Golgota. Dengarlah Tuhanku doa sembahyangku, kepada sayangmu ku menyerah, ku menyerah. Kuatkan hatiku dengan kuasa-Mu agar tetap aku menjalani jalan negeri di mana Kau beri damai genap. Pasanglah apimu di dalam hatiku suci dan terang, ya Tuhan, padamu beri oleh Roh Kudus aku menahan terus sampai menang, sampai menang. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan damai sejahtera ke tempat masing-masing. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Nyanyian rohani 55 ayat yang keempat, jangan terpadamlah kasih-Mu yang besar. Jangan terpadamlah kasih-Mu yang besar di hatiku, agar ku bagikan banyak kesukaan puji sekalian yang ku temui, yang ku temui.
Jemaat, terima kasih untuk persekutuan beribadah di hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Selamat sore dan terimalah salam dari kami. Shalom.